Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rahayu Setiawati bersama Desta Eka Rahmadani. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai audit siklus pendanaan. Yang pertama, kami akan menjelaskan konsep dasar siklus pendanaan. Siklus pendanaan adalah siklus transaksi yang berhubungan dengan transaksi utang jangka panjang dan modal. Tujuan audit siklus pendanaan adalah untuk menguji kebenaran pelaporan seluruh transaksi yang berhubungan dengan kegiatan pendanaan. Kemudian transaksi pendanaan, yang pertama utang jangka panjang, diantaranya utang bank jangka panjang, utang obligasi, utang leasing atau untuk pembelian aset tetap, utang bunga, beban bunga, dan penghentian utang obligasi. Yang kedua ada modal saham. Modal saham diantaranya saham biasa, saham treasury, laba ditahan, utang dividen, pembayaran dividen, konversi utang obligasi ke saham. Kemudian akun-akun siklus pendanaan diantaranya utang bank jangka panjang, utang obligasi, kemudian beban bunga, utang bunga, premium atau diskonto obligasi, utang leasing, modal saham, saham treasury, agio saham atau disagio saham, utang dividen, dan laba ditahan. Kemudian, tujuan audit siklus pendanaan, yang pertama menguji kewajaran pelaporan transaksi pendanaan, baik pada laporan posisi keuangan atau neraca maupun pada laporan laba rugi. Yang kedua, acuan pengujian adalah asersi manajemen, yang mencakup asersi sebagai berikut, berdasarkan framework PCAOB. Eksistensi atau terjadinya, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi, penyajian dan pengungkapan. Kemudian yang ketiga, kriteria kewajaran pelaporan, yaitu sesuai dengan bukti pendukung, sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang keempat, bukti pendukung terdiri dari bukti pembukuan, termasuk bukti transaksi, bukti penguat, yaitu bukti yang menguatkan pembukuan, misalnya bukti konfirmasi, bukti fisik, bukti dokumen keputusan manajemen, dan sebagainya. Resiko salah saji. Tingkat resiko salah saji dipengaruhi oleh faktor yaitu resiko bawaan atau inherent risk, yaitu risiko kesalahan yang tidak terkait dengan faktor sistem pengendalian internal. Kemudian risiko pengendalian atau control risk, yaitu risiko kesalahan karena faktor kelemahan sistem pengendalian internal. Risiko salah saji bisa juga diklasifikasi menjadi kesalahan tidak sengaja atau error, dan kesalahan disengaja atau kecurangan atau fraud. Auditor harus merancang prosedur audit yang dipandang efektif untuk mendeteksi adanya salah saji dalam pelaporan transaksi pendanaan. Mengukur potensi salah saji. Yang pertama yaitu memahami karakteristik dan tingkat kompleksitas transaksi pendanaan, termasuk berbagai peraturan dan prosedur yang harus diikuti perusahaan. Kedua, memahami sistem pengendalian transaksi yang mencakup fungsi-fungsi organisasi yang terlibat, kecukupan dan kelengkapan dokumen transaksi, pembukuan, dan pelaporan, kecukupan dan efektivitas teknologi informasi untuk pengendalian transaksi, pembukuan, dan pelaporan, kualifikasi SDM yang terlibat dalam kegiatan pendanaan. Fungsi-fungsi organisasi. Fungsi otorisasi penerbitan obligasi dan saham, fungsi penerbitan obligasi dan saham, fungsi pembayaran bunga dan dividen, fungsi pelunasan utang dan saham treasury, fungsi pencatatan utang dan modal. Potensi salah saji dipengaruhi oleh efektivitas peran dari masing-masing fungsi tersebut dan juga didukung teknologi informasi untuk menjamin validitas pengolahan dan pelaporan transaksi. Dokumen transaksi. Dokumen transaksi diantaranya dokumen otorisasi pengajuan utang jangka panjang, penerbitan obligasi, dan penerbitan saham. Kemudian dokumen penjamin obligasi atau saham, dokumen registrasi obligasi dan atau saham ke pasar modal,
bukti penerimaan kas dari obligasi dan saham, memo untuk perhitungan dan pengakuan bunga obligasi dan atau saham, memo otorisasi pembayaran bunga dan dividen, bukti pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dan dividen, memo otorisasi pelunasan obligasi atau penarikan saham treasury, dokumen-dokumen pendukung lain untuk setiap pelaksanaan transaksi. Potensi salah saji diantaranya saldo utang dilaporkan terlalu kecil atau tidak lengkap. Kemudian kesalahan pembukuan angsuran periodik atau pemilihan unsur bunga dan unsur pokok pinjaman. Kemudian kesalahan pembebanan bunga pinjaman atau cut-off transaksi, kesalahan perhitungan dan perlakuan akuntansi amortisasi, premium atau diskonto obligasi. Kemudian pelunasan pinjaman tidak dicatat, kesalahan perhitungan dan akuntansi dividen, kesalahan akuntansi saham treasury, dan kesalahan akuntansi leasing. Kemudian pengujian substantif. Pengujian audit terdiri dari dua macam, yaitu pengujian pengendalian atau test of control untuk menguji kecukupan dan efektivitas SPI. Pengujian substantif untuk menguji kewajaran asersi manajemen. Sifat, saat, dan luas pengujian substantif ditentukan oleh tingkat kecukupan dan efektivitas SPI dalam mencegah potensi terjadinya kesalahan dan kecurangan. Prosedur pengujian substantif. Yang pertama yaitu prosedur pendahuluan, kedua prosedur analitis, ketiga prosedur pengujian detail transaksi, keempat prosedur pengujian detail saldo akun, kelima prosedur pengujian estimasi akuntansi, dan keenam prosedur evaluasi penyajian dan pengungkapan. Kemudian pengujian substantif utang jangka panjang. Ada prosedur pendahuluan di mana kita harus memahami bisnis dan industri usaha klien, yaitu mencakup signifikansi berbagai sumber pembelanjaan, utang, dan ekuitas bagi perusahaan klien. Kedua, pemicu ekonomi kunci yang berpengaruh terhadap kebutuhan perusahaan akan pendanaan dan kemampuan untuk melunasi kewajiban utang maupun ekuitas. Kemudian standar industri mengenai seberapa jauh industri tersebut menggunakan pembelanjaan utang dan ekuitas serta dampak utang terhadap laba bersih. Yang kedua, kita melaksanakan prosedur awal atas saldo utang jangka panjang yang tahapannya pertama telusuri saldo awal utang jangka panjang ke kertas kerja tahun lalu. Kedua, review aktivitas dalam semua rekening utang jangka panjang dan rekening laba rugi yang bersangkutan dan selidiki ayat-ayat jurnal yang nampak tidak bisa jumlah maupun sumbernya. Kemudian, dapatkan daftar utang jangka panjang dari klien dan pastikan bahwa data dalam daftar tersebut sesuai dengan catatan akuntansinya. Yang ketiga, mencatat temuan-temuan yang memerlukan pengujian lebih lanjut. Next. Selanjutnya ada prosedur analitis. Yang pertama, menghitung rasio-rasio angka pendanaan termasuk beban atas pendanaan seperti beban bunga. Kedua, membandingkan rasio dengan angka pembanding, misalnya angka tahun lalu, angka anggaran, angka industri, dan angka lain yang setara. Ketiga, mencatat angka-angka rasio yang dipandang memerlukan pengujian lebih lanjut. Selanjutnya, prosedur pengujian transaksi. Yang pertama, lakukan tracing atas sampel dokumen pendanaan ke data pembukuan untuk memastikan semua dokumen telah dicatat dan dilaporkan dengan tepat. Kedua, lakukan vouching atas sampel data pembukuan utang jangka panjang dan biaya bunga ke dokumen transaksi. Ketiga, lakukan pengujian ketepatan tanggal pencatatan transaksi atau cut-off pendanaan baik untuk pokok utang maupun beban bunga. Yang keempat, lakukan pengujian kebenaran perhitungan dan jumlah beban bunga atas transaksi pendanaan. 5. Lakukan pengujian ketepatan pembukuan dan pelaporan beban bunga atas transaksi pendanaan.
Kemudian ada prosedur pengujian saldo akun. Langkah awal, lakukan review atas dokumen otorisasi transaksi pendanaan. Langkah yang kedua, lakukan review atas dokumen realisasi transaksi pendanaan. Langkah ketiga, lakukan konfirmasi kepada kreditur atau penjamin transaksi pendanaan. Yang keempat, menghitung ulang beban utang jangka panjang. Prosedur pengujian estimasi akuntansi. Prosedur pengujian estimasi akuntansi diperlukan dan dilakukan pada saat auditor ingin memastikan ketepatan angka-angka yang disajikan berdasarkan estimasi, perakiraan, dan belum dilakukan pengujian pada prosedur pengujian audit sebelumnya. Contoh angka estimasi adalah taksiran beban bunga dan utang bunga serta nilai buku utang jangka panjang. Kemudian yang terakhir pengujian penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, menentukan ketepatan identifikasi dan klasifikasi utang jangka panjang. Yang kedua, menentukan ketepatan pengungkapan seluruh item utang jangka panjang, kesepakatan, penyelesaian utang jangka panjang, dan berbagai ketentuan yang berpengaruh signifikan bagi pembaca laporan keuangan. Yang ketiga, mengevaluasi kelengkapan penyajian dan pengungkapan, misalnya dengan menggunakan checklist pengungkapan. Yang terakhir, membaca ulang pengungkapan dan mengevaluasi tingkat kejelasan pengungkapan. Selanjutnya ada pengujian substantif di dalam modal saham. Yang pertama, prosedur pendahuluan, memahami bisnis dan industri. Yang pertama, signifikasikan berbagai sumber pendanaan, utang dan ekuitas. Yang kedua, memicu ekonomi kunci yang berpengaruh atas kebutuhan perusahaan atas utang jangka panjang dan ekuitas. Yang ketiga, standar industri yang menunjukkan seberapa besar industri tersebut menggunakan pembelanjaan modal. Yang kedua, lakukan prosedur awal atas akun-akun modal saham, yaitu catatan-catatan yang akan diuji lebih lanjut. Misalnya, telusuri saldo awal rekening-rekening ekuitas pemegang saham ke kertas kerja tahun lalu, mereview aktivitas dalam rekening-rekening ekuitas pemegang saham dan selidiki ayat jurnal yang nampak tidak biasa. Kemudian dapatkan daftar perubahan dalam saldo ekuitas pemegang saham yang dibuat klien. Yang ketiga, lakukan pencatatan atas temuan-temuan yang memerlukan pengujian lebih lanjut. Selanjutnya, prosedur analitis dalam modal saham. Yang pertama, hitung rasio akun modal saham. Yang kedua, bandingkan hasil perhitungan rasio dengan angka pembanding, misalnya angka tahun lalu, angka anggaran, angka industri, dan angka lain yang setara. Yang ketiga, catat angka-angka rasio yang dipandang memerlukan pengujian lebih lanjut. Prosedur pengujian transaksi. Yang pertama, lakukan tracing atas sampel dokumen transaksi modal saham ke data pembukuan untuk memastikan semua dokumen telah dicatat dan dilaporkan dengan tepat. Kedua, lakukan fetching atas sampel data pembukuan modal saham dan dividen ke dokumen transaksi untuk menguji kesesuaian dan pembukuan dengan dokumen transaksinya. Yang ketiga, lakukan pengujian ketepatan tanggal pencatatan transaksi atau cut-off atas modal saham dan dividen saham. Yang keempat, lakukan pengujian kebenaran perhitungan dan jumlah modal saham, terutama jika transaksi tidak dilakukan secara tunai. Yang kelima, lakukan pengujian ketepatan pembukuan transaksi modal saham, terutama jika transaksi dilakukan secara non-tunai. Selanjutnya, prosedur pengujian saldo akun. Yang pertama, lakukan review atas dokumen otorisasi transaksi modal saham. Yang kedua, lakukan review atas dokumen realisasi transaksi modal saham. Yang ketiga, lakukan konfirmasi kepada penjamin dan pelaksanaan transaksi modal saham. Prosedur pengujian estimasi akuntansinya yaitu diperlukan dan dilakukan pada saat auditor ingin memastikan ketepatan angka-angka yang disajikan berdasarkan
estimasi atau perkiraan, dan belum dilakukan pengujian pada prosedur pengujian audit sebelumnya. Contoh estimasi adalah pada transaksi saham yang dilakukan secara non-tunai, misalnya melalui pertukaran dengan aset lain. Terakhir, pengujian penyajian dan pengungkapannya. Yang pertama, tentukan ketepatan identifikasi dan klasifikasi modal saham. Yang kedua, tentukan ketepatan pengungkapan seluruh transaksi modal saham, kesepakatan, dan berbagai ketentuan yang berlaku yang berpengaruh signifikan bagi pembaca laporan keuangan. Yang ketiga, evaluasi kelengkapan penyajian dan pengungkapan, misalnya dengan menggunakan checklist pengungkapan. Yang terakhir, baca ulang pengungkapan dan mengevaluasi tingkat kejelasan pengungkapan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.